Kiranya damai sejahtera Allah tetap menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita sebagai orang yang setia padanya. Kita berdoa. Hidup kita senantiasa aman dan tentram bila senantiasa berada bersama Tuhan. Dialah pemberi kesejukan dan ketenangan bagi jiwa yang rapuh menghadapi pencobaan. Hanya Dialah sandaran hidup yang kokoh dan teguh, sehingga tiada kita ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih dan setianya memenuhi hidup orang yang percaya dan berpengharapan kepadanya. Karena itu, marilah kita nyanyikan kesaksian kita, alani Tuhan Yesus, hanya karena Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu,
agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hidup orang percaya selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan dan cobaan. Semuanya tidak dapat dihindari, akan tetapi harus dihadapi dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja. Maka marilah kita berseru, halo pangunjunan lawan pencobaan. Nats firman Tuhan pembacaan pada ibadah Banjar Rumah Tangga malam ini tertulis dalam Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9.
Marilah kita membacanya secara responsoria. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat terbah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Banyaknya tantangan dapat menimbulkan dosa dan pelanggaran bagi kita. Kita kurang hikmat dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita lalai untuk setia dan taat padanya. Kini tiba saatnya kita mengaku kekurangan kita di hadapannya dengan harapan Dia akan mengampuni serta memperbaharui kita. Marilah kita puji kasih Allah dengan nyanyian kita, Rade Situtu Haluaon, bagimu ada keselamatan. Berita pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar malam ini. 1. Minggu 8 setelah Trinitatis. Pada hari Minggu yang akan datang, 2 Agustus 2020, kita akan memasuki Minggu ke-8 Trinitatis. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis 6 Agustus 2020 mendatang, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masing-masing. Nats khotbah pada kebaktian Banjar tersebut tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25 dengan topik bekerja untuk Tuhan, masuk pukul 20 WIB. 3. Persembahan bulanan. A. Kita akan segera memasuki bulan baru, yaitu bulan Agustus.
Marilah kita dengan rasa syukur menyampaikan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2020 ini, baik disetor langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri 1010009894641 dengan kode 820 pada 3 nominal terakhir. B. Seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan demi kemuliaan kerajaan-Nya dan kesejahteraan bagi kita semua. 3. Baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 2 Agustus 2020, HKBP Petukangan akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus untuk anak-anak. Pelayanan ini dilaksanakan pada ibadah pukul 11.30 WIB menggunakan tata ibadah bahasa Batak. 4. Face shield bertuliskan HKBP Petukangan. Tersedia face shield dengan logo HKBP dan bertuliskan HKBP Petukangan. Bagi yang berminat dapat menghubungi sekretariat gereja dengan biaya terjangkau. 5. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan persembahan dari setiap ibadah yang diikuti selama 1 minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. 6. Saling mendoakan. Marilah kita tetap mendoakan agar kita dikuatkan Allah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dan di mana memampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Demikian berita pelayanan dan himbauan ini disampaikan. Kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Hidup harus terus dijalani, walau banyak cobaan dan tantangan. Dengan langkah pasti kita tetap menatap ke depan ke masa depan yang lebih baik dari yang telah kita lalui. Hanya bersama Tuhan kita dapat menempuh perjalanan panjang penuh liku tanpa tersesat. Kita akan menerima firman Allah yang menyelamatkan dan menguatkan itu. Marilah kita bernyanyi Saleleng Hodita Noon selama hidup di dunia. Marilah kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini di pertangyangan keluarga di setiap Banjar
Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian tertulis dalam buku kitab Kisah Para Rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta isinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula menjadi kepujian dan menjadi ciri atau teladan bagi gereja hingga saat ini. Apa itu? Bagaimana itu? Karena sukacita mereka atas berita Injil dan kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui para rasul. Jemaat itu, jemaat mula-mula, mereka tidak hidup berkekurangan, tetapi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan dengan dorongan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup mereka masing-masing, mereka saling mendukung satu dengan yang lain untuk mewujudkan perintah Kristus, yaitu saling mengasihi. Bagaimana mereka hidup? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 4, ayat 34 dan ayat 3 sampai ayat 37 digambarkan bahwa tidak ada seorang pun kekurangan di antara mereka. Semuanya dengan kerelaan hati menjual tanah ataupun rumah, menjual kepunyaannya. Mereka memperoleh hasil dari situ dan hasil penjualan itu mereka bawa dan diletakkan di hadapan para rasul, di dekat kaki para rasul, dan kemudian itu untuk dibagikan kepada orang yang kekurangan, untuk dibagikan bersama. Saudara yang kasih Tuhan, di sini bukan mau digambarkan bahwa semua harus menjual hartanya sendiri lalu wajib menyerahkan kepada para rasul, tidak. Tetapi dengan dorongan untuk mewujudkan kasih, sehingga menciptakan keseimbangan satu dengan yang lain supaya tidak ada yang kekurangan, dengan sukacita. Nah, dengan demikian penyebaran kerajaan Allah, berita tentang Kristus, perintah Kristus dilaksanakan dengan kerelaan hati, berangkat dari hati. Tetapi ada yang bernama Ananias dan Safira. Mereka suami istri, mereka menjual tanahnya. Saudara yang kasih Tuhan, ingat bahwa tanah ataupun rumah tidak dipaksa supaya dijual, tetapi mereka menjualnya lalu bersepakat menyembunyikan hasil dari penjualan itu sebagian, lalu sebagian lagi diserahkan ke hadapan para rasul dengan tujuan asa sarupa supaya sama kelihatannya dengan orang lain.
dengan jemaat yang lain. Lalu pikir mungkin di dalam hati mereka, para rasul tidak akan tahu. Benar, rasul tidak akan tahu, tetapi roh Tuhan tidak bisa dibohongi. Nah, ketika mereka menyerahkan itu, Ananias terlebih dahulu menyerahkan itu. Ternyata roh Tuhan memberitahu kepada Rasul Petrus. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Pertanyaannya logis. Demikian pertanyaan, bukankah tanah itu jika tidak dijual, selama tidak dijual, itu tetap milik mereka berdua, tetap kepunyaan mereka. Dan setelah dijual, hasil penjualan tetap milik mereka. Tapi kenapa mesti berbohong? Seolah-olah mau mempersembahkan seluruh hidup untuk mewujudkan kasih, tetapi sesungguhnya mereka menyembunyikannya sebagian. Amang Inang, persoalannya bukan seberapa banyak ternyata, tetapi hati yang dikuasai oleh iblis. Apa itu? Ini dia. Karena mereka naik patama-tama idaun, mau kelihatan baik, mau kelihatan benar, mau kelihatan dipuji orang lain, tetapi ternyata mereka menyembunyikan kebohongan. Sianon, dari sini kita mau belajar. Saya pernah ditanya, Amang Pendeta, adakah bohong yang baik, bohong yang kudus? Bolehkah kita berbohong demi kebaikan? Sejauh saya tahu, kebohongan tidak pernah ada kebaikannya. Apapun alasan Ananias Safira untuk menyembunyikan sebagian hasil dan mempersembahkan hanya sebagian, kita tidak diterangkan dalam ayat ini. Mungkin ada kebutuhan, ada keinginan begini, ada keinginan begitu. Tetapi persoalan paling penting sesungguhnya adalah kebohongan tetap kebohongan. Kemunafikan tetap kemunafikan, sekalipun dipoles. Kecurangan tetap kecurangan. Mereka seolah-olah mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mau memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan supaya Tuhan dimuliakan dan dipuji, tapi diri mereka yang ingin dipuji. Amang Inang, ini menjadi suatu renungan penting. Jikalau hari Minggu lalu kemarin kita diingatkan tentang perintah baru, patik neb baru, hukum yang perlu kita hidupi sebagai cara hidup kita sebagai orang Kristen adalah kasih menjadi prinsip bagi semua. Ketika kita berbohong, mungkin ada orang bilang, hugabusi peho alani holong ni rohaku. Sesungguhnya tidak ada kebohongan yang bisa melandaskan kasih. Tetapi sesungguhnya kalau kita tidak perlu mengatakan dengan sebenar-benarnya atau sejujur-jujurnya, itu tidak masalah. Selama tidak dikatakan, itu tidak masalah. Tapi berhikmatlah untuk mengatakan sesuatu yang benar. Karena tidak selalu kejujuran bukan nilai tertinggi dalam kekristenan, tetapi kasih itu sendiri. Oleh karena itu ketika mengatakan sesuatu, jangan berbohong, tetapi berhikmatlah. Bagaimana caranya? Contohnya seperti ketika Tuhan Yesus ditanya, kalau perempuan ini kedapatan berzina, apa yang harus dikatakan hukum Musa? Kan jawabannya gampang saja sebenarnya. Tuhan Yesus bisa mengatakan orang seperti ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi jawaban Tuhan Yesus itu penuh dengan prinsip kasih. Siapa yang tidak berdosa, dia terlebih dahulu melempar perempuan ini dengan batu. Tuhan Yesus mau menjawab, iya, hukum Musa lempar sampai mati. Tetapi yang berhak melakukannya mereka yang tidak berdosa. Itu dia. Kita perlu menjawab dengan hikmat. Terkadang Amang Inang, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kebohongan apapun itu sesungguhnya itu tidak baik untuk dilakukan. Karena orang yang biasa berbohong, sekali berbohong, kedua kali akan berbohong, ketiga akan berbohong, selanjutnya hidupnya penuh dengan kebohongan. Yang kedua, Amang Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini masalah mereka ternyata Ananias dan Safira bersepakat untuk berdusta. Kesepakatan. Ada pepatah Batak mengatakan dos ni roha dos si benesau.
Ketika ada yang bisa bersepakat semua, segala sesuatu akan dengan mudah katanya. Tetapi ternyata, Amanginang, mari kita lihat dalam pemberitaan Alkitab kita, beberapa kali dilakukan kesepakatan, tetapi Tuhan di luar dari itu akan membawa kekacauan. Contohnya, yang pertama Menara Babel. Ketika semua bangsa bersepakat di bawah Raja Nimrod mau mendirikan Menara Babel, sada dope perhataan, masih satu bahasa. Kesepakatan itu membuat Tuhan marah. Yang berikutnya, kesepakatan ini Ananias dan Safira, padahal nama mereka sangat indah. Ananias berarti Allah memberikan hal yang berharga bagi mereka, bagi dia, atau orang yang diberikan karunia. Safira artinya cantik, dari kata safir atau batu yang indah. Tetapi hati mereka tidak demikian. Kesepakatan mereka berdua adalah untuk menipu roh Tuhan, mencobai Tuhan. Andai kata kita buat begini, tentu tidak ada orang tahu, tetap kita dihormati, tetap kita dihargai, padahal sedang melukai hati Tuhan. Kesepakatan ini kita boleh belajar. Kenapa Petrus mengatakan di ayat 3, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa hatimu dikuasai iblis? Apa motivasi utamanya? Kalau kita baca di 1 Yohanes 4, untuk membedakan antara pekerjaan roh Tuhan dengan pekerjaan roh antikristus. Sesungguhnya yang dilakukan Ananias dan Safira adalah pekerjaan antikristus. Apa itu? Semangat atau roh yang mau membawa atau mengarahkan supaya nama Tuhan tidak dimuliakan. Tetapi roh yang berasal dari Tuhan, dia akan mengajak atau mengarahkan orang untuk memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau dimuliakan Ananias dan Safira di sini? Ketika dia melakukan hal ini, bukankah dirinya sendiri? Siapa yang mau menihilkan karya dan perjuangan Tuhan atau kemampuan Tuhan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya? Mereka berpikir, andai kata ini untuk kebutuhannya, berarti mereka berpikir kita yang harus berusaha untuk hidup kita. Di sanalah kita lihat mengapa Petrus mengatakan hatimu dikuasai oleh iblis. Karena ternyata roh yang menguasai mereka atau semangat mereka melakukan itu adalah roh antikristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian dari kata korupsi, corruption. Korup artinya busuk. Kalau dibilang sebagai korupsi adalah menyembunyikan atau menghilangkan baik orang atau organisasi yang diberi kuasa untuk menyembunyikan atau mengambil keuntungan dari suatu yang tidak sepatutnya. Itu korupsi. Siapa yang punya kuasa di sini? Ananias punya kuasa, Safira punya kuasa. Mereka masih berkuasa atas hartanya. Tetapi mereka mencuri kemuliaan supaya mereka dianggap sebagai orang baik. Kita mau belajar di sini. Ternyata korupsi itu, kecurangan, kebusukan itu mendukakan hati Tuhan. Amanginang, saudara yang dikasihi Tuhan, andai kata zaman sekarang semua yang melakukan kecurangan, apalagi di rumah Tuhan, itu terserge, langsung rebah. Mungkin kita dipenuhi ketakutan untuk melakukan kecurangan. Kenapa ini terjadi waktu dulu? Seolah-olah sekarang tidak terjadi. Mari kita jangan cobai Tuhan. Jangan kita melakukan pencobaan atau mau mencobai roh Tuhan. Tidak sepatutnya kita lakukan. Yang dikatakan di sini, mengapa engkau mencobai Roh Kudus? Apakah perlu di suatu gereja, di jemaat tertentu, andai kata ada kecurangan, rebah langsung mati? Saya pikir kalau seperti itu, kita akan patuh kepada Tuhan bukan dari hati lagi, tetapi dari rasa takut. Oleh karena itu lebih baik tidak usah kita mencobai roh Tuhan. Berangkatlah dari hati yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan yang baik, melakukan apa yang menjadi semangat Kristus, yaitu mendatangkan, membawa kemuliaan bagi Allah. Hartamu tetap hartamu, selama itu engkau miliki. Tetapi berikanlah kepada Tuhan yang patut. Kalau engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan,
bukan untuk mencuri pujian dari orang lain kepada diri kita. Ananias dan Safira adalah pelajaran penting bahwa orang yang mencobai roh Tuhan, mencobai Roh Kudus, dan orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, orang yang meremehkan Tuhan dengan hartanya dan melakukan tindakan kebusukan atau pembusukan, itu akan mendapatkan akibatnya. Oleh karena itu amang inang jemaat yang kasih Tuhan, selagi kita masih diberi kesempatan, hiduplah di dalam kasih Tuhan, syukurilah selalu, lakukanlah kebaikan dan muliakanlah Tuhan, baik dengan harta kita maupun dengan pikiran dan motivasi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus, untuk kasih-Mu kepada kami. Dengan cinta-Mu Engkau mengingatkan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadi indah karena anugerah-Mu. Kami tidak mempermainkan karunia yang dari Tuhan, dan kami tidak mendustai roh Tuhan, karena Engkau mengetahui segala sesuatunya. Engkau anugerahkan yang penting yang kami butuhkan dalam hidup kami, dan Tuhan yang sediakan semuanya. Kami lahir dengan telanjang dan kami mati dengan tidak membawa apa-apa, tetapi Tuhan perlengkapi kami, Tuhan sediakan yang kami butuhkan. Oleh karena itu biarlah hati kami tetap mengarah kepada Tuhan, dan kami boleh melakukan yang Tuhan perintahkan dengan hati yang taat, dengan hati yang takut dan kasih kepadamu. Kami boleh belajar dari Ananias dan Safira yang mendustai roh Tuhan dengan kuasa yang ada pada mereka, supaya kami tidak melakukan hal itu, karena hal itu mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkatilah kami, berkatilah setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini di rumah masing-masing, supaya setiap keluarga memuji memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan yang patut, bukan yang berlebih, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah berikan segalanya kepada kami, dan apa yang kami berikan tidaklah lebih hebat daripada yang Tuhan berikan kepada kami. Biar dengan kerendahan hati kami mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong setiap pemegang kuasa yang menerima otoritas dari Tuhan untuk boleh melayani dengan baik, untuk boleh dengan hati yang tunduk kepada Tuhan melakukan segala kebaikan. Jauhkan dan matikanlah niat atau semangat untuk korupsi yang akan merusak banyak hidup, merusak kehidupan itu sendiri, supaya setiap umat boleh merasakan menikmati kasih Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, menyadari hidup ini milik Tuhan, maka kita akan penuh kehati-hatian menjalaninya. Kita akan senantiasa bersandar pada kebenarannya saja. Kita akan senantiasa sejahtera dalam setiap sudut kehidupan kita. Hidup kita dikendalikan oleh kuasa dan oleh tuntunan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan persembahan kita, menyerahkan hidup kita sebagai pernyataan kesetiaan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kita bernyanyi Yesus ho napunaau.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, selalu dan untuk selama-lamanya. Amin.